Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 1% lebih ke angka 6046. Dan di video ini saya akan coba menganalisa dua saham yang diuntungkan dari pembebasan pajak dan beberapa saham yang layak untuk kita pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum memulai analisa pertama, kita akan coba baca dulu artikel berita ini. Di berita ini disebutkan bahwa ada pembebasan PPN emas granula yang akan mempertebal margin dari emiten emas. Jadi saat ini pemerintah resmi membebaskan pungutan PPN. Sehingga memang ada emiten di sektor emas yang diuntungkan. Di sini dituliskan bahwa ada Antam, ada Archie, tapi yang direkomendasikan itu adalah MDKA dan Antam, karena memang Archie baru mulai IPO. Jadi saham pertama kita akan bahas adalah saham Antam. Antam jika kita lihat hari ini masih naik 0,77% ke harga 2.610. Dan secara tren saat ini memang mulai bergerak naik. Jadi saat ini sudah berada di atas garis EMA 50. Dan untuk support terdekat saat ini masih di harga 2.500. Dan untuk garis EMA 50 di harga 2.410. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat masih di harga 2.700 dan resisten lebih kuat di harga 2.800. Jadi selama Antam masih gagal break dari kedua resisten ini, Antam masih akan bergerak sideways. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan hari ini masih disertai adanya akumulasi. Sedangkan asing hari ini malah terlihat melakukan distribusi. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini atau 2 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih masuk dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat saya masih lihat Antam masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 2.700 dalam 1 minggu ke depan. Jadi ingat, selama masih gagal break, Antam masih ada potensi untuk balik kembali menuju support di harga 2.500. Karena memang sebelumnya juga Antam sempat menyentuh harga 2.700, gagal break, kembali turun menuju supportnya. Jadi hati-hati apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 2.500, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Dan di atas resisten 2.700 masih ada resisten harga 2.800. Pada saat terkonfirmasi break dari harga 2.800, baru target berikutnya di harga 3.000. Jadi apabila terkonfirmasi break, maka Antam berpotensi untuk menutupi gap yang sempat terbentuk pada awal Maret kemarin. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Antam di bawah garis EMA 50, menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 50, sahamnya masih bisa di hold. Tapi untuk teman-teman beli di atas harga 2.500, pertimbangkan untuk take profit apabila masih gagal break dari harga 2.700 sampai 2.800. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MDKA. MDKA hari ini juga naik 2% lebih ke harga 3.050. Dan secara tren jika kita lihat untuk tren jangka menengah MDKA saat ini masih bergerak sangat uptrend. Tapi untuk jangka pendek MDKA bergerak sideways karena masih gagal break dari harga 3.000. Tapi hari ini jika kita lihat MDKA telah berhasil naik di atas resisten di harga 3.000. Cuma memang candle hari ini menurut saya kurang bagus. Jadi hati-hati, bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara atau false breakout. Untuk target berikutnya jika kita lihat di harga 3.200. Jadi resisten di atas harga 3.000 yaitu di harga 3.200. Untuk support EMA 50 bisa kita lihat saat ini tepat di harga 2.800. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150 ini atau pada saat break dari garis EMA 50 ini, menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini hold saja. Jadi garis EMA 50 jadi area trailing stopnya. Selama masih belum turun di bawah garis EMA 50 hold saja karena memang saat ini tren MDK masih terus bergerak naik. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% ini juga masih disertai adanya akumulasi. Dan asing hari ini terlihat melakukan sedikit akumulasi. Setelah 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing mulai keluar dari saham MDKA. Jadi dari data yang kita dapat
Untuk teman-teman hari ini berhasil membeli di sekitar harga 3.000, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat MDKA masih gagal break dari harga 3.200. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 3.000. Jadi walaupun hari ini bergerak naik, masih ada potensi MDKA untuk turun mengetes harga 3.000 ini. Apabila saat menyentuh harga 3.000 MDKA masih bisa berhasil rebound, teman-teman bisa ikutan entry. Dan sama sebaiknya swing trade. Karena harga yang kita beli di sekitar harga 3.000-an sudah lumayan tinggi. Kecuali teman-teman beli di sekitar harga 2.800, masih bisa di hold selama masih bertahan di atas harga 3.000. Karena tadi barusan bahas Antam, saya akan coba bahas saudaranya, yaitu saham TINS. TINS hari ini juga naik 0,93% ke harga 1.625. Dan jika kita lihat di grafik, TINS saat ini trennya sudah mulai bergerak naik. Jadi saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Bisa kita lihat di posisi ini, berhasil break dari garis EMA 50, turun kembali meretest garis EMA 50, masih bisa bertahan dan saat ini mulai bergerak naik. Untuk resisten bisa kita lihat ada resisten minor di harga 1.700 dan resisten lebih kuat di harga 1.800. Jadi masih ada dua resisten saat ini. Tapi untuk teman-teman yang ingin hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1.550. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1.575. Jadi garis EMA 50 150 memang dekat saat ini. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan hari ini masih disertai adanya akumulasi. Dan sama seperti Antam, hari ini asing juga keluar dari saham TINS. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat TINS juga masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 1.700 dalam 1 minggu ke depan. Apabila teman-teman ingin swing trade, bisa take profit dulu apabila gagal break dari harga 1.700, setelah itu tunggu kembali di sekitar support di EMA 50 dan 150. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1.600 atau garis EMA 50 di sekitar harga 1.575 untuk entry saat ini. Jadi jangan paksain untuk entry apabila besok masih ikutan naik, karena apabila besok masih bergerak naik sudah dekat dengan resistennya. Jadi sudah harus lebih hati-hati. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BBNI. Saham BBNI hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 4.720. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik 3%, secara tren BBNI untuk tren jangka menengahnya masih bergerak downtrend. Sedangkan untuk tren jangka pendek dalam 2 minggu terakhir ini terlihat bergerak sideways. Jadi BBNI sempat turun lumayan dalam, break dari support kuat di harga 5.000 yang saat ini merupakan resisten kuatnya, turun mendekati support di harga 4.500 dan masih bisa bertahan. Jadi setiap kali mendekati harga 4.500 atau saat ini di sekitar harga 4.600, BBNI masih bisa bertahan dan saat ini berhasil naik. Tapi untuk resisten terdekat saat ini di harga 4.800. Jadi sebelumnya teman-teman bisa lihat berhasil rebound dari harga 4.600 menyentuh harga 4.800, masih gagal break, turun, mencoba break lagi masih gagal dan turun kembali menuju support. Dan saat ini masih bertahan di supportnya. Tapi ingat, ini bukan berarti BBNI akan mulai reversal trend. Karena memang masih banyak resisten yang harus ditembus BBNI untuk mulai bergerak uptrend kembali. Di posisi sini bisa kita lihat BBNI sempat turun lumayan dalam, sideways sebentar, berhasil rebound, tapi masih gagal break dari kedua garis resisten kuatnya. Saat itu mulai turun kembali. Jadi selama masih gagal break dari kedua garis EMA 50 dan 150 ini, BBNI belum bisa kita bilang mulai bergerak uptrend. Apalagi saat ini masih ada satu resisten psikologis di harga 5.000 yang harus ditembus BBNI. Untuk garis MACD jika kita lihat, saat ini mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Dan jika kita lihat data broker summary ini, kenaikan 3% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga terlihat masuk melakukan akumulasi pada saham BBNI. Jadi selama 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi layak untuk kita amati pergerakan saham BBNI dalam 1 minggu ke depan.
Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBN ini masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 4.800. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di resisten kuatnya di harga 5.000. Jadi saat ini karena trennya masih belum aman, sebaiknya kita swing trade. Beli di sekitar daerah support, apabila terlihat masih gagal break dari resisten, sebaiknya take profit dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.